dengan Dete di sini. Hari ini saya membaca sebuah artikel di koran sindonews.com yang membahas tentang saatnya batik Jawa Barat goes to New York. Kembali lagi kepada bahasan kita tentang melihat tantangan sebagai peluang. Banyak sekali orang yang mengidentikan batik sebagai adibusana. Tidak salah memang, karena apa? Karena itu sebagai suatu penghargaan kepada leluhur kita yang sangat memuliakan batik itu sendiri, di mana batik pasti punya hierarki tersendiri di dalam kultur masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Nah, tetapi apabila kita melihat pada saat ini di mana ada misi untuk menyebarluaskan batik ke semua negara di dunia, tentunya segmen itu tidak bisa kita ambil satu saja, tetapi kita harus menyebarluaskan batik dengan cara-cara yang unik dan juga atraktif. Nah, keunikan ini menjadi peluang buat kita untuk dapat menjawab tantangan yang ada di dalam koran Sindo ini, di mana katanya ada beberapa butik di New York, di Buffalo, salah satu negara bagian, itu meminta kita untuk mengekspor batik dalam harga yang relatif cukup murah. Nah, di situ sebagai tantangan atau sebagai suatu kurang penghargaan. Kalau kita melihat, ini bukan suatu kurang penghargaan dari Amerika kepada batik, tetapi ini sebagai suatu peluang di mana kita bisa mengubah mindset tentang statement saya di awal, di mana di awal disebutkan bahwa batik selalu identik dengan pakaian formal, pakaian resmi, kemudian juga adibusana, di mana di tempat-tempat yang sangat mewah itu diselenggarakan pamerannya. Nah, bagaimana kita mendobrak mindset seperti itu? Apabila kita ingat, selalu kalau kita mau main ke pantai, jangan lupa ya, dress code-nya pakaian Hawaii. Nah, kemeja Hawaii memang sangat pas untuk acara di outbound dan juga di pantai. Karena apa? Karena nyaman dan pastinya eye-catching untuk difoto. Bagaimana dengan batik? Apakah batik bisa mengganti posisi kemeja Hawaii tersebut? Pastinya bisa. Jenis batiknya cotton itu enak karena nyaman dan juga sangat bervariasi warna-warna yang muncul. Nah, seperti itu kita melihat suatu tantangan sebagai peluang. Jangan merasa bahwa setiap ada permintaan itu dilihat negatif dan menstandarisasi suatu produk kita dengan sesuatu yang sifatnya tinggi. Kita memang harus meninggikan produk kita, tetapi kita harus juga berpikir bahwa produk kita itu harus lebih banyak dikenal oleh banyak orang. Bagaimana dengan keuntungannya? Keuntungannya bicara tentang margin tentunya. Apabila kita menjual dengan jumlah banyak, tentunya keuntungan juga akan kita dapatkan. Sebagai duta budaya UMKM Indonesia juga sudah saatnya ikut mensosialisasikan, ikut mempromosikan apa itu batik, supaya akhirnya keberadaan batik tidak tergerus atau malah hilang atau malah berubah nilai sejarahnya atau cerita sejarahnya. Ada orang-orang yang bilang batik dari Malaysia, ada orang yang bilang batik dari mana, padahal batik adalah dari Indonesia. Nah, yuk kita mulai melihat tantangan ini sebagai peluang. Kita bisa ciptakan batik dengan nilai-nilai yang lebih cantik, lebih unik, dan lebih masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kampanyekan batik for everyone, batik for everywhere, dan kita bisa mempergunakan batik dimanapun, kapanpun, di setiap keadaan, di setiap cuaca, dan di setiap tempat. Semoga batik dapat melekat di hati semua masyarakat di dunia. Demikian obrolan Dete kali ini. Salam Dete.